Jadi Indonesia yang damai ini nggak lepas dari peran kitab-kitab yang datang ke kita, datang ke Indonesia. Misalnya arti kemenangan. Arti kemenangan itu tafsir yang datang ke kita. Ini yang paling terkenal kan tafsir Munir, karangannya Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu beliau menyebut kemenangan umat Islam itu kemenangan logika. Logika bahwa alam raya ini dimulai dari satu Tuhan yang berstatus wajibil wujud. Tentu lebih masuk akal ketimbang logika yang lain. Misalnya logika nihilisme, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Karena itu melahirkan satu teori ketiadaan menciptakan yang ada. Jadi nanti membingungkan. Ada teori al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang enggak ada itu menciptakan yang maujud. Itu tentu enggak ketemu nalar. Ini saya baca ya, nanti di tasih Pak Kures. Awal makalah. Saya baca Arabnya. Jadi yang pernah kuliah di Fakultas Syariah ini dosennya banyak yang santri saya ini, tapi nggak berani baca depan saya. Nanti kalau salah langsung dipecat sama Pak Rektor. Saya di sini itu mulai tahun 2000 sama Profesor Zeni. Dulu belum Rektor itu Pak Fatul Wahid. Tahu-tahu jadi atasan saya ini. Nggak bener, tapi nanti di akhirat atasannya saya lagi nanti. Karena yang bisa nyafaati itu orang hafal Quran itu. Jadi harus saya baca ya. Kata Syekh Nawawi, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang mempertuhankan Allah, mengikuti semua aturannya Allah, seterusnya terus pasukan Allah itu pasti menang. Ini ikut Al-Maidah 56. Wa may yattakhidhum awliya fin nusrah fa innahum junduwa wa junduwa humul ghalibun ala a'daihim bil hujjah. Fa innaha mustamirratun abadan amma bisaulah wa daulah faqat yuhlabun. Jadi kemenangan umat Islam yang permanen itu kemenangan logika. Kalau kemenangan perang, kemenangan bernegara, kemenangan sosial, orang Islam ya pernah kalah. Zaman Nabi Sugeng saja pernah mengalami kalah periode Mekah. Ketika periode Madinah juga pernah mengalami kalah di peristiwa perang Uhud. Tapi kalah-kalah sosial ini tidak ada pengaruhnya dengan kalah secara logika. Logika bahwa alam ini dimulai dari satu Tuhan wajibil wujud tentu lebih mudah dicerna. Makanya beliau ngendikan menang itu ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan, karena logika itu yang abadi. Artinya gini, ketika kita secara sosial ekonomi kalah, mungkin secara apa kalah, meskipun kita tidak ingin kalah, tapi jangan pakai ukuran itu. Nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama nyuwun sewu non muslim, atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat, yang sujud, buruhnya orang yang tidak sujud, Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolabul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah, distatuskan tolabul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Karena Islam hanya mengakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu li yahudiyan, juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi nggak merasa hina karena tolabul halal itu perintah Allah. Dulu Nabi pernah nggak punya uang. Alhamdulillah ditiru banyak umatnya, kalau nggak punya uang itu banyak alhamdulillah itu. Semoga jangan karena ingin punya uang ingin jadi dosen, berarti nyari jadi guru karena ingin punya uang. Semoga enggak jadi guru karena ingin ngajar. Nggih monggo niki tobat niki gitu. Jadi walhasil terus akhirnya Nabi itu mau beli gandum lah atau makanan. Cara Indonesia mungkin beras. Cara Jawa itu ngutang. Terus kata orang Yahudi, jaminannya apa Muhammad? Nabi sempat bilang, ngendikan, saya ini dipercaya langit, masa kamu tidak percaya saya? Kata orang Yahudi itu menurut orang Islam, saya ini Yahudi. Walhasil Nabi terus rohanahu dir'an. Nabi menggadekan rompi perang sebagai jaminan kalau kapan-kapan tidak kuat bayar. Ya muamalah sama orang Yahudi. Jadi intinya tafsir yang datang ke kita itu banyak cerita. Bahkan cerita fitnah min adzabil qabri itu ceritanya Sayyidah Aisyah itu didatangi dua perempuan Yahudi. Sayyidah Aisyah itu dermawan sekali. Ya memang orang-orang soleh itu jubila auliya wala sakha, orang soleh itu pasti dermawan. Karena sering dikasih, terus si orang Yahudi, perempuan Yahudi ini mendoakan semoga kamu diselamatkan dari siksa kubur. Sama sih ingat redaksi di kitab Bukhari itu.
Walam an'am an usaddiqahuma, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak nyaman membenarkan dia karena dua orang ini orang Yahudi. Setelah Nabi datang terus diceritani sama Sayyidah Aisyah, itu benar bahwa nanti memang ada adzabil qabri. Semenjak itu ada isti'adzah min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika, seterusnya sampai min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita sosial Nabi yang Nabi tertawa-tawa ketika orang Yahudi bilang nanti pas kiamat itu kan hancur semua Muhammad. Lalu orang-orang yang sudah mati diletakkan di mana? Pokoknya terus orang Yahudi cerita-cerita, terus Nabi tertawa-tawa, fadhahika hatta badat nawajiduhu tasdiqan lima qalahul habru. Nabi tertawa-tawa, oh iya benar. Semenjak itu ada ilmu bersama bahwa kalau orang Yahudi, orang Nasrani cerita ilmiah itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan ngambil sikap membenarkan, juga jangan sampai ngambil sikap mendustakan. Kamu benarkan jangan-jangan pas yang muharraf, yang tipuan. Kamu dustakan jangan-jangan yang masih orisinil. Makanya secara ilmiah Nabi ngintikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Intinya tidak ngambil sikap ekstremis itu juga ajaran tafsir yang sampai ke kita. Karena kita ini butuhnya menang fil hujjah. Dan Allah sering ngendikan di beberapa ayat, diantaranya tentu qul falillahil hujjatul baligh.